Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tawfiqan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak serta adik-adik santri sekalian, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, dan pendengar RDS FM Solo 101,4 dimanapun anda berada, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah dengan menuntut ilmu. Kita duduk di majlis ini dalam rangka merawat, dan ini penting ya, merawat, melestarikan, menjaga, melanggengkan iman dan taqwa kita kepada Allah dengan talabul ilmi. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga apa yang kita amalkan di sore hari ini, semoga apa yang kita lakukan dan kita niatkan di sore hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian amalan ini diterima dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Monggo silakan, daripada menumpuk di situ, depan kamera diisi dulu. Ayo, yang tengah ini diisi dulu. Monggo silakan. Atau geser aja Pak, geser Pak, boleh Pak. Panjenengan geser ke sebelah utara. Monggo sebelum kita lanjutkan ya. Biar nanti ndak riwa-riwi di depan kamera. Silakan, silakan diisi dulu depan kamera. Geser dulu. Ya Syekh. Geser, geser, geser ke utara. Monggo, monggo diisi. Geser lagi, ayo Pak Joko, Pak Joko. Geser Pak Joko. Pak Joko, Pak Slamet. Ayo Pak Slamet. Gemuknya mirip garai. Nah, ayo. Nah, geser. Terus diisi depan kamera biar nanti ndak riwa-riwi depan kamera ya.
Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita, kekasih kita bersama, uswah kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, seluruh istrinya, seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita di sore hari ini menjelang berbuka puasa adalah 4 amalan eksklusif bulan Ramadan. Jadi ada 4 amalan yang amalan ini merupakan amalan khusus yang kemudian sesibuk apapun Anda, seberat apapun aktivitas Anda bekerja dalam bidang apapun yang menguras tenaga, jangan sampai 4 amalan Ramadan ini ditinggal. Karena apa? Karena ini adalah 4 amalan eksklusif, 4 amalan spesial, 4 amalan khusus yang memang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu yang menjadikan Ramadan itu spesial dengan 4 amalan ini. Nah maka 4 amalan ini yang insya Allah akan kita bahas di sore hari ini. Apa amalannya, apa keutamaannya, bagaimana mengamalkannya dengan sempurna agar Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang sempurna. Yang pertama, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada dan pendengar RDS 101,4 FM dimanapun Anda berada, dan pemirsa Madani TV, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, amalan yang pertama adalah puasa. Amalan pertama apa? Puasa. Karena memang bulan Ramadan adalah syahrus siyam. Bulan apa? Bulan puasa. Dan puasa ini adalah amal yang paling eksklusif di bulan Ramadan. Bahkan apabila kita ingin tahu keutamaannya, salah satu di antara keutamaan Ramadan adalah Ramadan ini menjadikan dosa kita 11 bulan sebelumnya oleh Allah diampuni. Jadi Ramadan ini kalau kita puasa, maka puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini akan menjadikan dosa-dosa kita 11 bulan yang sebelumnya oleh Allah diampuni. Itulah kenapa sampai kemudian dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu, sungguh celaka, sungguh celaka, dan sungguh celaka. Ini suatu hal yang ajaib ini. Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang disusun hadisnya oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Itu sifatnya Nabi Muhammad, laisa bitta'an wala bil'an. Nabi Muhammad itu manusia yang tidak pernah mencela dan tidak pernah melaknat. Bahkan untuk urusan makanan yang nanti maghrib ya, monggo silakan geser dulu ya. Karena ini kita live di televisi pemirsa, jadi
kalau saya minta geser itu yang nurut. Karena nanti jangan sampai ketika pas dilihat itu kamera ke sini satu warna hijau, satu warna putih ya. Jadi mohon kerjasamanya ya. Jadi ayo bismillah, geser dulu ya, geser, dipenuhi dulu sebelah utara. Monggo silakan. Daripada mood saya hilang ini. Monggo geser ke utara, dipenuhi dulu sebelah utara. Yang masih ngerombol di sebelah selatan ini ayo bismillah. Atau begini, kalau panjenengan mau yang di sebelah selatan ini maju, ngadepnya ke utara, ayo. Ayo. Tidak tahu kenapa kita mengkondisikan suasana itu susah sekali. Lewat kadung lungguh itu jeret, ya wes, iki nggonku gitu. Ayo bismillah. Ya geser aja gitu. Nah gitu aja, sip, ini lebih bagus nampaknya. Nah kan, Anda kalau tidak percaya cek di YouTube saya Dakwah TV. Itu nanti ketika Anda lihat ustadznya sedang ceramah, moro-moro seret, itu langsung apa ini gitu. Nah, paham hadirin ya. Baik, mohon maaf ya dan mohon kerjasamanya. Kita lanjutkan hadirin sampai kemudian hanya untuk urusan makanan saja, untuk urusan apa? Makanan yang nanti insya Allah maghrib kita dapat. Hari ini apa? Soto, rawon. Apa Pak Syafi'i? Ibu-ibu apa? Surprise berarti ya, tidak ada yang tahu ya. Kambing guling. Kambingnya lepas, sisa gulingnya. Nah maka hadirin sekalian, Anda tahu untuk urusan makanan itu satu kali pun, sekalipun tidak pernah Rasulullah mencela makanan. Ini untuk santri, hati-hati. Iya. Tidak berkah ilmunya santri kalau sering nyacat makanan pondok. Tidak boleh. Kalau sudah lulus boleh. Kalau belum lulus jangan. Nah maka Rasulullah itu ketika mendapatkan makanan, apa yang terjadi? Insyahiya akalah. Kalau beliau senang dimakan. Wa illam yashtahi, kalau beliau tidak selera, taroka. Tidak pakai dicela, cukup ditinggalkan gitu aja. Karena apa? Bukan sifatnya Rasul itu senang mencela dan senang melaknat. Itu sudah paten sudah. Tapi kali ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mencela 3 kali. Ini kan out of ordinary. Wis, apa itu? Di luar kebiasaan, di luar kenormalannya beliau. Ternyata apa? Ada apa ini? Kok sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasanya tidak pernah mencela, yang biasanya tidak pernah melaknat, kali ini Nabi Muhammad mencela sampai 3 kali. Yang pertama, raghima anfuh, sungguh celaka. Yang kedua, raghima anfuh, sungguh binasa. Yang ketiga, raghima anfuh, sungguh akan sangat menderita. Siapa dia? Man adraka ramadhana walam yughfar lidhunubi. Orang-orang yang ketemu bulan Ramadan tapi kemudian oleh Allah dosanya tidak diampuni. Nah, ini bahaya ini. Kita sudah terlanjur masuk di bulan Ramadan. Kita sudah ada di bulan Ramadan. Nah sekarang kita mau tahu, ya Allah, apa yang menjadikan kami diampuni di bulan ini ya Allah? Jawabannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa di antara manusia berpuasa Ramadan, puasanya itu yang menjadikan dia berpuasa, yang menjadi pendorong puasanya dia, yang menjadikan dia itu melakukan ibadah Ramadan imanan. Apa itu? Imannya kepada Allah. Itulah kenapa yang dipanggil untuk puasa orang Islam atau orang iman.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena kalau puasanya bukan karena iman, pendorongnya bukan keimanannya kepada Allah, maka orang yang puasa itu gampang batalin puasanya. Iman itu apa sih? Yang menjadikan hati kita yakin bahwa dimanapun kita berada, kita senantiasa diawasi oleh Allah. Dimanapun kita berada, tidak pernah luput dari pandangan Allah. Itu iman. Nah, maka dengan itu, man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, penuh dengan keimanan, wahtisaban, dan dia puasanya itu bukan karena takut dilihat orang, bukan karena khawatir ketahuan tidak puasa, tapi dia puasa tujuannya apa? Pendorongnya iman. Jadi mesin motor penggerak puasanya dia Pak, iman. Maka kalau sudah iman Pak, masih kerja abot, poso itu iso. Dan ini mohon maaf ya, mohon maaf sekali ya, mudah-mudahan semuanya sama Allah diberikan taufik untuk mampu mengamalkan Islam dengan sempurna, amin. Saya isi angin ban di salah satu pom bensin, sudah. Kemudian sama Abu Shanum dari Malang mau pulang ke Kasembon. Saya tanya itu mas yang ngisi angin itu kan, Mas, besok puasa enggak? Karena ini hari puasa pertama untuk Muhammadiyah yang belum tentu orang lain puasa hari Sabtu. Dibilang belum tentu Pak. Duh. Saya tanya, Muslim? Muslim. Ngaku Islam dia. Nah, jadi ngakunya dia itu Islam tidak menjadikan dia kuat puasa. Karena orang Islam itu belum tentu iman. Orang Islam itu belum tentu apa? Iman. Saya tanya, loh kenapa kok belum tentu? Ya kan kerjanya di bawah terik matahari Pak. Kalau pas panas, ya tidak puasa. Nah ini hati-hati. Hati-hati. Nah maka pendorong dia puasa, motor penggeraknya iman. Terus puasanya cari apa? Itu yang dibilang sama Rasulullah, ihtisaban. Ihtisab itu apa artinya? Mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, mengharapkan rahmatnya Allah, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Itu namanya ihtisaban. Nah kalau puasanya seperti ini, apa yang dia dapatkan? Allah. Dan ini ya jujur untuk saya pribadi, ini yang paling saya harapkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosanya dia yang telah lalu oleh Allah diampuni. Semua dosanya dia yang telah lalu oleh Allah diampuni. Kemudian keutamaan yang lain, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa berpuasa satu hari saja di jalan Allah. Padahal hadis ini berbicara tentang puasa sunnah. Sementara kalau berbicara keutamaan antara yang sunnah dan yang wajib, mana yang lebih besar keutamaannya? Yang sunnah atau yang wajib? Yang wajib. Berarti kalau yang sunnah saja begini, maka yang wajib tentu lebih besar. Apa Rasulullah katakan? Man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa berpuasa satu hari aja fi sabilillah, yang puasanya itu benar-benar karena Allah, apa yang dia dapatkan? Ba'adallah wajhahu 'anin nari sab'ina kharifat. Ini nanti ada materi tentang kotak ini. Tapi tidak apa, sekeliling dulu. Coba nanti metune tambah wakeh ini. Apa yang dia dapatkan? Ba'adallah, Allah jauhkan wajahnya dia dari apa? Anin nar,
dari panasnya api neraka sab'ina kharifan, selama perjalanan 70 tahun. Allahu Akbar. Bayangin, itu puasa 1 hari, dan itu sunnah bukan wajib. Bagaimana kalau puasanya 30 hari dan yang 30 hari itu puasa wajib? Kemudian keutamaan yang lain, Masya Allah, keutamaan yang lain tentang apa? Puasa. Apa Allah katakan dalam hadis qudsi? Kullu amali ibni Adam lahu, semua amalnya manusia itu untuk mereka. Anda sodakoh untuk Anda, Anda sholat untuk Anda. Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar, sholat menghapuskan dosa. Anda baca Al-Quran untuk Anda, Anda silaturahim untuk Anda, kecuali satu, illa siyam, kecuali puasa, kata Allah ya Rahman. Maka kalau puasa itu tidak maksimal, malu sama Allah. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu kalian lakukan untukku, karena kata Allah. Untuk siapa? Allah. Wa ana, dan aku, kata Allah, ajzibih, yang akan langsung memberikan ganjarannya. Masya Allah. Itu amal eksklusif yang pertama. Dan Anda tahu puasa ini apa? Puasa ini narik pertolongannya Allah. Itulah kenapa orang yang ketika perang Badar itu Allah takdirkan perang Badar pas bulan Ramadan. Kenapa begitu? Supaya orang-orang yang perang ini menjadi orang-orang yang pantas dapat pertolongannya Allah. Maka jangan ngarep ditolong sama Allah kalau tidak pernah puasa. Apa ayatnya? Wasta'inu bis-sabri was-salat. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Sabar. Sabar ditafsirkan oleh para ulama di ayat ini apa? Bis-sabri bis-saumi. Dengan sabar itu artinya dengan apa? Puasa. Was-salat, dan dengan mendirikan salat. Amal eksklusif yang kedua. Yang pertama apa? Puasa wajib, karena dia termasuk salah satu di antara rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa. Yang kedua, salat tarawih. Salat apa? Tarawih. Ini amal eksklusif ini, yang di luar bulan Ramadan tidak disunnahkan berjamaah. Di bulan Ramadan salat tarawih sunnahnya apa? Berjamaah. Kenapa di luar bulan Ramadan tidak disunnahkan berjamaah? Di bulan Ramadan disunnahkan berjamaah agar terasa ringan. Maka saya sampaikan untuk imam tarawih, mohon maaf, kalau tarawihnya ba'dal isya dan di masjid itu masjid yang jamaahnya majemuk, ada yang tua, ada yang muda, ada yang sholat itu hanya gara-gara eman, kalau tidak sholat nanti tidak dapat ampunan gitu loh. Maka sholatnya jangan diperpanjang. Apa mana sing imam bacaannya gak enak. Terus apalagi imam yang bacaannya ndak enak, apalagi santri yang latihan hafalan yang satu ayat itu salahnya 7 kali. Satu ayat salahnya berapa? Itu jamaah ngeluh, Pak. Ya Allah, yo boleh terawih ojo latihan rek. Terawih ku imam sing wis dadi gitu loh. Kenapa? Karena kita ini tanggung jawab kepada jamaah. Kenapa? Karena terawih ini tidak boleh dibuat main-main. Karena sholat terawih
ini amal eksklusif di bulan Ramadan. Saya kalau ngimami tarawih, Pak, boy jamaah seneng. Coba pet. Sapal soalnya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nanti rakaat kedua wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa. Enggak ada aib loh ya. Tarawih dengan bacaan pendek enggak aib. Yang penting dibaca dengan tumaknina. Yang penting dibaca sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid dan makharijul hurufnya benar. Selesai. Karena eman kesian jamaah ini kalau tarawihnya panjang, kecuali di tempat-tempat yang spesial ya, yang memang jamaah sudah ngerti, oh kalau di sini tarawihnya panjang, aman, karena tidak akan datang ke tempat itu kecuali orang yang niatnya sudah bulat. Begitu. Nah, maka hadirin sekalian, jangan main-main dengan tarawih ini. Tarawih ini amalan apa? Eksklusif yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sampai hadisnya tentang sholat tarawih itu sama percis dengan hadisnya puasa Ramadan. Tahu panjenengan kalau puasa apa? Man shoma Ramadhana, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, pendorong dia puasa karena imannya, tujuan dia puasa karena mencari ridho dan pahala dari Allah. Apa yang dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni Pak semua dosa kita. Sekarang pemirsa Madani TV dimanapun anda berada dan pendengar RDS 101,4 FM Solo dimanapun anda berada, ketika taraweh qiyamul lail, apa Rasulullah katakan? Man somanya, soma diganti apa? Qoma, itu tok, lainnya sama semua. Man qama Ramadhana, barang siapa berdiri untuk sholat tarawih di bulan Ramadan, maka ini penting, jangan jadikan jamaah itu males tarawih gara-gara imamnya ndak asik, gara-gara kultumnya sampai 70 menit. Kultum, kuliah 70 menit. Jangan, singkat aja, gaya syarat tok, gaya bat, gaya syarat. Cek masjid itu ada kegiatan nih gitu Pak Safi ya. Masuk gak nek ceramah kan gak asik ya. Nah sudah begitu kan. Maka jangan jadikan jamaah itu males. Cari imam yang enak, kasih tahu imamnya jangan terlalu panjang rukuknya, sujudnya, tahiyatnya, duduk di antara dua sujudnya, supaya jamaah itu tarawih itu tidak tarik napas Pak. Aduh, nginceng sih. Aduh iku imamnya. Langsung buka koyok tempel di betis, tek tek loro, pinggir kiwa loro, tek tek. Nanti tengah-tengahnya tarawih betis itu bisa terangkat ke atas, krek. Mulai apa? Jangan, karena kesian mereka. Karena tarawih ini amal eksklusif. Apa Rasul katakan? Man qama Ramadhana, barang siapa berdiri untuk sholat tarawih. Apa pendorong dia berdiri? Apa yang menjadikan dia sholat tarawih? Imanan, imannya kepada Allah. Wahtisaban, dia tarawih bukan gara-gara nguber imame. Oh imame enak rek, oh penceramai keren, oh di sana kalau pulang tarawih dapat bingkisan isinya kurma 1 kilo, gula 2 kilo, telur 1 kilo. Wah ya gak cukup masjidmu, torok bandare ya. Coba, pendorongnya dia sholat tarawih bukan yang lain, tapi karena apa? Iman. Yang kedua, apa yang dia cari ketika dia sholat tarawih? Ihtisaban, pahala dan ridho dari Allah. Ya Allah, saya berdiri cari pahalamu ya Allah. Ya Allah, saya berdiri mengharapkan ridhomu ya Allah. Apa yang dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min
dzambi. Allah ampuni semua dosanya dia. Masya Allah. Kemudian Anda tahu Rasulullah sholat taraweh berjamaah berapa malam? Berapa malam? 3. Malam pertama Rasulullah keluar, para sahabat ikut jamaah di belakangnya. Ramadan malam kedua Rasulullah keluar, jamaah di antara para sahabat semakin banyak. Malam ketiga tambah penuh masjidnya. Malam keempat sahabat nunggu Nabi Muhammad keluar, Nabi Muhammad tidak keluar sampai adzan subuh. Apa Rasul katakan? Aku tahu kalian menunggu saya untuk sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih, tapi tidaklah menghalangiku untuk keluar kepada kalian kecuali aku takut kalau tiap malam aku keluar kalian jamaah, tiap malam aku keluar kalian sholat di belakangku. Aku khawatir. Apa yang Rasulullah khawatirkan? Ini kelak oleh Allah hukumnya dijadikan wajib. Dan ternyata bukan cuma itu, disebutkan oleh para ulama, Nabi Muhammad kalau sholat malam panjang atau pendek? Panjang atau pendek? Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-Baqarah terus apa? Ali Imran terus apa? An-Nisa itu 1 rakaat, petang juz. 4 juz 1 rakaat. Rasulullah khawatir karena kebiasaannya Nabi Muhammad kalau sholat tahajud sampai kakinya apa? Bengkak. Kalau itu yang diikuti oleh para sahabat, mereka akan merasa berat, dan Rasul kesian kalau mereka merasa berat, akhirnya mereka tidak terawih, mereka tidak dapat keutamaannya. Maka sama Rasulullah apa? Sudahlah, sholat sendiri-sendiri aja, yang penting terawih. Masya Allah, lihat, karena ini amal eksklusif di bulan Ramadan. Eman kalau Anda tidak terawih. Kemudian apa? Penyakit. Imam witir jamaah pulang. Mentolong golekin di semulik, Mang. Imam witir jamaah pulang. Saya mau tanya, mana yang biasa pulang ketika witir itu? Mana orangnya? Kenapa witir pulang? Kenapa tidak ikut witir bareng imam? Ayo jawab. Kamu kemarin kan? Kenapa? Mana yang lain? Ibu-ibu mana yang biasa kalau imam witir mulai? Saya biasa witirnya malam, pret. Saya kepingin nambah lagi nanti malam. Kalau terlanjur witir nanti sholatnya tidak boleh kurang ilmu. Sok khusyuk tapi ilmu kurang. Padahal apa kata Rasulullah? Man shalla ma'al imam, barang siapa yang sholat bersama imam. Artinya sholat apa? Tarawih. Hatta yansarifa, sampai imam itu selesai dari witirnya. Bukan sampai 8 rakaat, sampai imam selesai. Berarti sampai imam selesai dari sholat apa? Witir. Apa yang dia dapatkan? Kutiba lahu qiyamul laili kullah, dituliskan untuknya pahala seperti sholat sepanjang malam. Masya Allah. Padahal paling witir terawih berapa menit sih? Alah, ukuran pari paling telat 30 menit. Kalau kasembon ya 2 jam 3 jam. Kalau ukuran pari berapa sih? 40 ada? Nggak pakai kultum loh ya, terawih tok. Berapa? Nggak, ya kalau saya tanya begini ya nggak mungkin kan. Kalau imamnya Pak Junaidi 37 menit, imamnya Pak Sahlan 24, ya rata-rata berapa? 30 ya, 30 menit. Katakan 30 menit. Dari berdiri yang cuma 30 menit ini, apalagi kalau imamnya enak, wah itu imam mau rukuk, Anda ngomong apa juruni hati? Ojo rukuk sik tambah sayat mana gitu loh. Kalau imamnya pas enak, lek gak enak, ndang rukuk elak wis.
Kul huwale. Masya Allah. Sampai begitu. Coba, apa yang dia dapatkan ketika Anda duduk sholat berdiri bersama imam sampai selesai witir? Anda sholat yang 30 menit ditulis pahalanya sama Allah sholat mulai ba'da sholat isya sampai adzan subuh. Paham Anda? Ini amal eksklusif yang keberapa? 2. Yang ketiga, tilawatul Quran. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dan pendengar RDS 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, dan pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, amal eksklusif yang ketiga, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Sampai jam berapa? Adzan maghribnya jam berapa Pak Syafiq? Adzan maghribnya 3:06, berarti selesai kira-kira 4:06 ya. Mundur 10 menit. Begini, yang ketiga apa? Tilawatul Quran. Antum semuanya tahu kan, Al-Quran itu turunnya di bulan apa? Ramadan. Turunnya di bulan apa? Ramadan. Saya mau tanya sekarang, tapi enggak, nanti buang-buang waktu. Padahal ada yang penting. Kan Quran itu katanya di tempat kita nuzulul Quran tanggal berapa? 17 Ramadan. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di waktu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan 10 terakhir malam ganjil. 17 masuk 10 terakhir enggak? Berarti yang benar Lailatul Qadar atau 17? Dua-duanya benar, tapi nanti Kamis depan saya jelasin. Quran itu turunnya 2 kali. Yang satu di 17 Ramadan, yang satu di Lailatul Qadar. Gini, daripada penasaran ya, dosa bikin orang penasaran. Quran itu yang pertama turun 30 juz secara langsung dari Al-Lauhul Mahfuz turun ke langit dunia. Itu langsung berapa? 30 juz. Itulah yang kemudian turunnya pada waktu Lailatul Qadar. Kemudian 17 Ramadan itu dikatakan oleh para ulama turunnya surat Al-Alaq kepada Nabi Muhammad di gua Hira. Itu turunnya 17 Ramadan. Nah, lek ngerti ilmu nih Pak, gak gampang nyalahno wong. Ngopo 17 Ramadan kok nuzulul Quran? Bahlul ente. Lho Gusti Allah itu lo dawuh, inna anzalnahu fi lailatil. Kalau begitu Pak, diguyu wong. Goblok mangap. Gitu loh. Diguyu orang. Maka ilmu itu cari dulu baru ngomong. Santri-santri lu biasanya bid'ah. Bid'ah. Si umbelen muni bid'ah. Sudah minum obat? Tidak puasa? Lu cari minum obat. Enggak, bohong puasamu batal loh. Terus minum aja, minum batal loh, batal. Udah enggak guyon ya. Sudah lanjut. Kita semuanya tahu Ramadan ini bulannya apa? Al-Quran. Sampai dibilang syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini bulan yang Allah pilih untuk Allah turunkan Al-Quran. Dengan hikmah atau tanpa hikmah? Hah? Kenapa dipilihnya bulan Ramadan? Ada hikmahnya. Ramadan ini kalau tidak baca Quran tidak lucu. Loh, Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan. Al-Quran itu ruhnya bulan Ramadan. Lo kok bisa masuk bulan Ramadan tidak baca Al-Quran? Padahal di luar bulan Ramadan itu satu huruf
10 kebaikan. Alif lam mim itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dan 1 kebaikan Allah kasih ganjaran 10. Berarti alif lam mim berapa? 30. Itu di luar bulan Ramadan. Anda kepingin tidak dapat pahala besar di bulan Ramadan? Kepingin? Paling gampang baca Al-Quran, selesai urusan. Ustadz, saya tidak lancar, tambah enak, pahalamu tambah gede. Tidak lancar itu pahalanya tambah besar. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajrani. Orang yang baca Quran, bacaannya terputus-putus, alif, terputus-putus, tidak ngerti baca Quran, dan bacanya itu berat karena tidak bisa. Dia apa? Pahalanya double. Alif lam mim untuk orang yang lancar 30, alif lam mim untuk orang yang tidak lancar 60. Panjenengan pengen dapat pahala 30 apa 60? Maka jangan lancar-lancar. Ya bukan begitu, ini penyemangat saja. Jadi artinya walaupun tidak lancar, sama Allah dikasih pahala lebih besar supaya Anda tetap semangat. Yuning seweneng woi lek ngono aku rek. Konangan lek gak lancar lek ngaji. Nah, sudah begitu, coba sampai di bulan Ramadan ini Anda kepingin pahala besar, ndak usah terlalu repot. Duduk di Masjid Al-Amin, AC-nya kalau siang nyala ndak ini? Oh gitu dong, AC kayak pajangan tok. Cuma 1 loh yang nyala. Ya Allah, gak salah kok rada anget tidik. Ini punya 4 nyala cuma 1, ya Allah. Oh 3. Belakangnya imam ya mati. Gak salah kok geger atau anget. Nah sudah kan, duduk di Masjid Al-Amin, habis sholat zuhur, AC nyala, di luar panas, di masjid dingin. Bawa dampar, ngerti dampar? Meja kecil buat baca Al-Quran. Karena kalau Quran itu dipegangi Pak, Quran itu kan tidak sampai sekilo beratnya, tapi lek bacanya sudah 5 menit kayak 10 kilo. Abot. Maka paling enak pakai apa? Dampar. Tidak usah gaya tok lah, senden, sandar di tembok, jeret, yang enak. Dampar pasang, miring ke arah telinga, buka, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzimil ladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Enak. Masjidnya AC, punggung tidak, capek, tidak perlu pegang Al-Quran, sampai lama-lama Anda tidak terasa Pak. Itu tiba-tiba saking enaknya itu, tapi pahala sudah banyak. Itu loh Al-Quran. Nah ini loh Pak, Anda tahu Imam Syafi'i 1 bulan Ramadan khatam berapa kali? 60. Berarti sehari khatam berapa kali? 2 kali. Sekali di dalam sholat, sekali di luar sholat. Anda tahu Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, 1 hari ngisi pengajian berapa kali? 7 kali. Tafsir, hadis, sirah, fikih, usul, 7 pengajian. Masuk bulan Ramadan semua pengajiannya ditutup. Apa kata Imam Malik? Hadza syahrul Quran. Ini bulan waktunya fokus dengan Al-Quran. Maka itu amal eksklusif yang ketiga. Anda kalau akrab dengan Al-Quran, nanti di hari kiamat dicari sama Quran. Kalaupun Anda ternyata harus masuk neraka, sama Quran dilaporkan sama Allah. Ya Allah, ini orang sering baca saya, ya Allah, jadikan saya pemberi syafaat untuknya. Dan sama Allah syafaatnya diterima, Anda tidak jadi masuk neraka. Cukup dengan Al-Quran. Terakhir penutup, amal eksklusif yang keempat. Nomor 1 apa tadi? Maka jaga puasanya. Nomor 2,
sholat tarawih. Maka silahkan cari masjid yang imamnya pas, bacaannya tidak terlalu panjang, kultumnya betul-betul 7 menit. Karena ceramah Ramadan ini dibaleni terus sampai jamaah itu wis seru. Alah mari kita ngomong ini. Tenang kan? Tenang 7 menit aja. Amal yang ketiga, tilawatul Quran. Yang terakhir apa? Saya ngomong sholat ketara lek medit. Shadaqah. Dikatakan dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling dermawan. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diminta sesuatu kemudian Rasul bilang ndak. Ya Rasul minta, nyoh. Ya Rasul minta, nyoh. Surban di leher, nyoh. Baju baru dipakai, nyoh. Tidak pernah bilang ndak. Dan Rasulullah lebih dermawan lagi, bahkan dermawannya itu, maaf ya, dalam tanda kutip, overdosis. Itu di bulan apa? Ramadan. Sampai sodakohnya Nabi Muhammad itu seperti apa? Karihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Ndak pilih-pilih, ndak pakai mikir, langsung nyoh. Maka kalau bulan Ramadan Anda ndak sodakoh, nyesel Anda. Ini bulannya orang loman, ini bulannya orang dermawan, ini bulannya orang yang kepingin mendapatkan keutamaan dari Allah lewat sodakohnya. Jangan pelit, ingat Gusti Allah mboten sare. Orang yang bersedekah fa innahu yukhlifu, Allah yang akan ganti. Dan ingat, gantinya Allah tidak seperti gantinya orang punya utang. Gantinya Allah itu ngageti. Istri dijadikan sabar, suami dijadikan penyayang, anak-anak dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Yang sebelumnya sakit Allah beri kesembuhan, yang sebelumnya punya masalah Allah beri jalan keluar, yang sebelumnya ngurus sesuatu repot, ribet, susah, pelik, sama Allah urusannya dimudahkan. Maka ketika sodako itu diniati dalam hati, ya Allah, hamba titip putra putri hamba ya Allah, masuk sodako. Tapi kalau nitip anak ya sodakohnya jangan 2.000. Nitip anak kok 2.000, nitip sandal itu loh 5.000. Oh, Masya Allah, lo nitip sandal itu 5.000. Nitip sepeda motor di tukang parkir berapa? 3.000. Lo mosok sepeda motor lebih mahal dibanding anak? Buat anak kok coba-coba. Nitip anak itu yo minimal warna biru itu loh. Bismillah ya Allah, hafidh Al-Quran anak-anakku. Belum hafidh betulan. Nah gitu Ustaz, nyalain telat. Mari kat moro. Nggoda wong poso dosa sampean. Sudah, itu sedekah. Maka saya kasih satu. Ini penutup. Mudah-mudahan manfaat. Di kamar, Bu, punya kamar? Punya kamar? Punya. Ambil kotak atau celengan, jangan yang besar-besar, ala isini rakeh gede, kecil aja, kecil. Tiap pagi ambil keutamaan sedekah subuh, ya ndak? Didoain malaikat cepet kaya, cemplung, plung. Jangan dibuka. Siang ada rezeki, hatinya longgar pengen sedekah, masuk. Nanti menjelang adzan maghrib, masuk. Bukanya kapan? 1 atau 2 hari menjelang Idul Fitri, dibuka, brek. 300.000, 200.000, bahkan ada yang sampai 400.000. Apa?
cari anaknya tetangga yang orang tuanya meninggal, yang masih kecil, yang besok dia kepingin punya baju baru tapi tidak ada yang beliin. Anda datang ke rumahnya, ayo naik motor, datang ke toko pakaian, milio sesuka kamu. Itu begini. Insya Allah senyumannya dia, bahagianya dia mendapatkan sedekah baju baru dari Anda, itu bikin Anda insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dan pendengar RDS 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada. Dan untuk pemirsa Madani TV, jangan lupa banyak berdoa menjelang azan maghrib, waktu yang mustajab untuk berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.